kita sebenarnya harus pandai-pandai lah untuk bisa menyimpulkan mana yang budaya yang asli memang budaya Sasak, mana memang budaya yang hasil daripada akulturasi. Akulturasi. Artinya banyak ya dari masyarakat kita yang menganggap bahwasannya apa yang mereka lihat itu merupakan budaya. Budaya, betul. Sementara di sana sebenarnya sudah terkontaminasi dengan Budaya lain. budaya lain. Itu yang memang sulit kita untuk menyimpulkan hal itu. Artinya kita hanya bisa melihat bahwasannya oh itu budaya kita, itu budaya kita. Sementara yang sebenarnya terjadi di sana itu adalah kontaminasi dari budaya luar. Nah, contohnya sekarang Ciloka ini sebenarnya bagaimana dia? Yang sebenarnya, yang secara dari dulunya, sehingga sampai sekarang Ciloka ini menjadi gini. Yang kemudian saat ini taruhlah kecimulan apalah segala macam namanya, itu yang penting itu kan dulunya tidak seperti itu kan? Bagaimana dulunya itu? Nah, awalnya memang dulu Ciloka itu merupakan salah satu media untuk menyebarkan dakwah. Semakin ke sini perkembangan zaman, Ciloka itu digunakan untuk acara-acara adat. Seperti ketika orang begawe, orang nyongkolan, nyunatan. Nah, itu sebenarnya dulu tidak ada. Ciloka itu hanya untuk kegiatan keagamaan untuk mengumpulkan massa. Ntar dulu. Berarti kalau untuk nyongkolan dulu pakai apa? Nah, sebenarnya sebelum adanya ini, nyongkolan itu tradisi tidak dari awal. Artinya dia itu nyongkolan itu ada ketika sudah adanya kebudayaan baru lah begitu. Bukan, artinya di sini kebudayaan di Sasak itu kan belum ada. Kan kebudayaan itu muncul atas dasar keyakinan, kebiasaan. Nah, kebiasaan, akhirnya muncullah sebuah kebudayaan itu. Dari kebudayaan itu akan muncul sebuah tradisi. Berarti begini, antara Ciloka ini sama kebudayaan nyongkolan ini berarti yang duluan Ciloka ini, kemudian nyongkolan. Nah, kemudian ketika ada nyongkolan ini, apakah dulunya diiringi sama Ciloka atau kesenian tradisional lainnya? Tidak. Yang memang sudah melekat di suku Sasak ini. Nah, nyongkolan itu munculnya belakangan. Karena kita lihat bahwasanya Ciloka itu kan muncul dari dakwah. Nah, ketika itu sudah menjadi kegemaran masyarakat, nah dengan mendengarkan lantunan syair, alat musik, alat musik itu sudah menjadi kedemelan masyarakat. Artinya dia sudah yang menjadi kedemelan lah kalau bahasa kita kan, jadi sudah menjadi kesukaannya. Itu yang sudah digemari mendengar hal itu. Jadinya dimasukkan dalam budaya. Nah, budaya misalkan contohnya ketika orang begawe ada di situ. Ketika ada orang menari ada di situ. Nah, ada orang nyunatan ada di situ. Sebagai apa? Sebagai hiburan. Nah, masuk sebagai hiburan, bukan lagi sebagai media dakwah, tapi sebagai hiburan, sebagai menemani di sela kesibukannya dalam melakukan prosesi begawe itu. Nah, akhirnya dimasukkanlah dalam tradisi nyongkolan. Ketika nyongkolan untuk meramaikan dimasukkanlah kesenian Ciloka itu. Nah, untuk meramaikan. Nah, pada dasarnya nyongkolan itu kan artinya ketika orang merari, ketika orang sudah merari, kunjungan ke mertua itu nyongkolan sebenarnya. Simpelnya seperti itu. Makanya ada namanya nyongkolan bola. Ada kan? Nyongkolan bola itu bagaimana? Artinya dia hanya ke sana itu tanpa adanya prosesi, ada tradisi berjalan. Secara berjalan itu tidak berarti ada. Kalau bahasa sekarangnya bro Aceh.
Apa itu Bro Aceh? Nah, Bro Aceh itu lalu berjangkau malam, dan. Nah, itu nyokolan bola Oh, namanya. yang bola. Beda-beda mungkin apa Bro namanya? Aceh. Beda-beda apa? Bahasa. Beda-beda bahasa. Nah, kalau di bagian sini nyongkolan bola, Ran. Artinya dia pergi ke rumah orang tua Orang tua perempuan. tanpa diiringi dengan Jadi dengan kesenian itu. Berarti Nah. tanpa jalan. ya, cuma ke sana saja sudah dengan Bejangol lah istilahnya, Bejangol lah bejangol istilahnya. biasa lah. itu nyongkolan, itu dasarnya itu kan. Hmm. Tetapi dengan dimasukkannya itu hanya sebagai seremonial saja Seremonial. sebenarnya. Artinya untuk meramaikan sebagai hiburan agar masyarakat luas tertarik menonton, nah, menyaksikan bahwa ini loh pengantin gitu yang Ya. orang menikah. Jadinya orang tahu kan bahwasanya oh ternyata Ya udah menikah. dia menikah dengan si Dengan itu. si itu. Nah, jadi itu Tidak diganggu lagi. ya, tidak diganggu lagi. Artinya ada sisi positif yang bisa kita ambil dari sana juga, tapi ada kalau sekarang itu sisi negatifnya banyak. Bukan di nyongkolannya sih. Di cilokanya ini. Nah, di prosesinya itu. Ya. Kalau nyongkolan itu sudah menjadi adat. Jadi Nyongkolan. sudah kebiasaan dari zaman dahulu. Ya, karena pada intinya yang menjadi hal yang paling apa namanya itu mendasar itu kan pernikahan itu. Ya. Begawe itu kan cuma sebagai apa ya? Seperti tadi, sebagai seremonial saja, Seremonial sebagai sebagai sunnahnya lah begitu kan. seperti itu kan. Jadi, Sebenarnya yang saya ingin perdalam sebenarnya adalah dari awal dahulu, dari zaman dahulu, dari terbentuknya Ciloka ini, Ciloka musik lah gitu kan, musik Ciloka ini. Bagaimana terbentuknya sehingga sampai sekarang ini jadi begini, jadi meresahkan gitu. seperti yang saya bilang tadi, ada fase modifikasi itu. Modifikasi. Ya, artinya ketika sudah masyarakat bosan, Awalnya dari apa? dari gambus. Dari gambus. Nah, terus Terus masuk lagi di sana gong. ditambahkan dengan alat musik yang Musik lain, biola, gendang. gendang, rincikan dan lain sebagainya. Akhirnya perpaduan antara gambus dan apa namanya? Dan lain-lain alat musik yang lain sehingga jadilah Ciloka ya. Ciloka. Nah, ini masih Ciloka ya. Nah. Masih Ciloka ini, masih murni Ciloka. Masih murni. Dari gambus, gendang sama yang lainnya. Nah, masuk ke sininya menjadi kecimol sehingga menggunakan sound system yang begitu. Bagaimana prosesnya itu masuknya? Itu kan masyarakat kita kan tidak puas dengan hal-hal yang monoton. Pasti ada kayak Modifikasi lah begitu. pengembangan itu akan terus terjadi. Kita lihat pada dasarnya orang yang menggunakan sound besar atau kecimol itu kan kita lihat dari adopsi dari Tanjidor. Nah, dari Jawa. Jawa. Nah, itu kan diadopsi dari sana sehingga masyarakat kita memadukan itu. Sak dulu lagunya itu penuh dengan nasihat. Kenapa bisa sampai seperti ini? Karena sekarang kita tidak bisa pungkiri bahwa ada sebagian masyarakat, sebagian besar ini masyarakat yang resah dengan kecimolan-kecimolan ini, terutama joget-jogetnya. Sampai bahkan ada yang mengatakan beberapa hari lalu Laskar Sasak sudah mulai bergerak bahwa dia mengatakan bahwa penari-penarinya itu sudah tidak lagi mencerminkan tradisi dan budaya Sasak. Kenapa bisa seperti itu? Apa kira-kira penyebabnya? Nah, dulu kan ada namanya tari jangger. Nah, sebenarnya sama sih kayak tarian yang ada di Bali itu, apa namanya? Bumbung. Intinya dia punya cara-cara tertentu lah. Sama kayak tari jangger juga. Ada gerakan-gerakan tertentu memang. Betul. Tapi sekarang kan Vulgar. Gerakan vulgar. Lebih kepada menunjukkan pornografi. Nah, pornografi. Dan bebas. Artinya kalau kita lihat pantau dari video-video yang beredar Ya, kan, dia bebas saling pegang. Terkadang ada yang peluk. Ya, saling peluk dan lain Segala macam lah, sebagainya. intinya. Dan itu akan dilihat oleh Anak kecil. iya, Anak kecil ada di secara khususnya ya, anak kecil dan masyarakat luas secara umumnya. Bagian di luar Lombok. Nah bahkan
Di luar Lombok pun juga akan melihat. Nah, yang jadi permasalahannya sekarang itu adalah itu yang akan membuat namanya juga manusia. Artinya dia punya naluri untuk kebutuhan biologis. Kita tidak bisa pungkiri. Betul. Pasti akan merujuk ke sana. Betul. Sehingga ketika melihat tontonan seperti itu, naluri itu akan muncul. Betul Nah, sekali. mungkin ia tidak langsung melakukan itu, tapi dengan terbiasanya, Efeknya. nah efeknya, jadinya ketika dia menonton itu, apa yang sudah dia lihat akan tersimpan di dalam Memorinya. memori otak. Jadinya mau tidak mau, sesuatu yang sudah dia lihat itu akan tetap di sini. Karena apa? Karena memori otak itu adalah memori yang paling kuat. Artinya suatu saat akan muncul dengan sendirinya, akan terbayang. Jadinya mungkin iya tidak untuk saat itu, Tapi ke depannya. tapi ke depannya akan tetap melekat. Karena apa yang sudah dilihat itu yang akan terbayang. Begini, kita ingin yang kita anggap budaya itu murni budaya sudah. Tidak usah dicampur dengan hal-hal yang dulunya dianggap tabu gitu kan. Kan kalau zaman dulu jangger itu kan tidak segitunya kan. Masih ada jaraknya. Kalaupun nari ya nari biasa, ngibing pun ngibing biasa-biasa, tidak main pegang, tidak main erotis-erotis begitu kan. Ya kan juga yang membuat nari seperti itu kan kita kalau kita lihat-lihat lah, artinya itu sudah melebihi melewati batas kewajaran. Bisa enggak dikatakan merusak itu? Ketika hal-hal negatif diperlihatkan kepada anak di bawah umur, kepada generasi muda ke depan, otomatis nanti akan dicontoh lebih parah lagi dari itu. Apakah itu tidak merusak? Memang kalau dari segi kebiasaan atau adat merusak, akan merusak kebiasaan banget. Secara tidak langsung muncul kebiasaan baru. Nah, secara tidak langsung adat itu akan bergeser, Hilang. Ya. Yang murni dulu dengan penuh kesopanan, penuh dengan tata krama, unggah-ungguh segala macam, sekarang tidak ada lagi kan? Ya. Nah, bagaimana solusinya ini? Bagaimana solusinya? Kita batasi. Siapa yang berwenang? Nah, dulu kita batasi, artinya kita punya edukasi mengenai itu. Artinya di sini kecimol itu harus diberikan sosialisasi terhadap para kecimol itu kan. Oh, kalau di sini harus begini dengan aturan seperti ini. Jadi ketika sudah ditetapkan, nah dia akan begini. Saya tanya nih, berlebihan tidak? Kalau misalkan pemerintah desa mengatur hal itu, tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Tapi jangan sampai menyekat itu gitu. Tidak sama sekali, tidak boleh sama sekali. Nah itu. Ada regulasinya berarti. Ada regulasinya. Dan berarti kalau misalkan desa mau membuat peraturan harus ada poin 1, 2, 3. Iya, ada poin, kemudian disosialisasikan kepada masyarakat. Jangan ketika hanya sekedar membuat itu, masyarakat tidak tahu. Masyarakat tidak tahu. Terus diterapkan. Kemudian kita salahkan masyarakat. Tidak boleh seperti itu juga. Tapi kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Oh, ini loh aturan baru. Aturan yang ada di desa yang sudah disepakati. Hal ini. Poinnya dengan hal ini dengan poin-poin seperti ini. Tidak boleh ini kan terserah nanti poinnya seperti apa yang sekiranya mampu untuk meminimalisir kejadian seperti itu. Mungkinkah poin A misalkan tidak boleh boleh berjoget dengan jarak 5 meter. Nggak mungkin. Contoh kan, Nah, kalau lebih kalau dia 4 meter 90 itu dikenakan denda. Itu tidak mungkin. Contoh, kan? Itu jadi gimana seperti itu kemudian disosialisasikan ke masyarakat. Misalkan kita tidak boleh adakan kecimol di sini, gitu kan? Nah bisa saja itu diterapkan dengan rasional yang jelas. Tapi
Misalkan begini, kan sekarang misalkan contoh dari desa kita nih, dari desa kita. Kemudian perempuannya dari desa kita. Kemudian dia menikah ke luar. Iya. Nah, dari luar ini bawa ke Cimol bagaimana? Ya kan sebelum acara adat itu kan ada ini. Ada rapat lah. Iya, ada pertemuan antara kadus itu kan sama Apa namanya itu? sama kadus nyelabar namanya. Nyelabar. Nanti akan dibahas di sana. Oh, kalau di sini tidak boleh begini. Gini. Dan itu akan menjadi pertimbangan dari pihak sana gitu. Dan kita punya hak untuk mengatur desa kita sendiri. Jangan mentang-mentang dia terus dia dari desa lain terus bebas masuk, tidak bisa. Harus mengikuti aturan yang ada di tuan rumah begitu kan. Aturan rumah dan Harus harus gitu. menghargai. Nah, tetapi yang menjadi keresahan banyak orang ketika ke Cimol ini ngiring, sering terjadi baku hantam, sering terjadi perkelahian yang disebabkan kadang-kadang tidak semuanya. Kadang-kadang yang ngiring ini minum dulu, sehingga mereka hilang akal, mabok, kemudian kelahi di situ. Nah, bagaimana mengantisipasi itu? Sementara kita melaksanakan prosesi adat yang sakral. Kalau masalah perkelahian, memang banyak sekali faktornya ya. Baik dari faktor kesadaran Atau ketidaksadaran. yang tidak sadaran. Kalau faktor yang kita bilang tidak sadaran lah, bisa kita tahu kan, salah satunya minum. Itu artinya dia sudah di bawah sadar gitu kan. Nah, itu salah satu faktor. Kemudian ada juga yang sadar. Artinya di sini faktor sadar ini dia melakukan sebuah gesekan-gesekan yang di sana untuk menyinggung orang, menyinggung yang lain. Karena di sana dia akan menampilkan kejentelannya. Jantan, Nah, gitu kan. itu juga sebenarnya faktor yang ada di dalam sebuah kesadaran. Artinya dia sadar, dan kita lihat masyarakat masyarakat kita pada umumnya memang masih ada jiwa kelompok kita loh yang paling kuat. Nah, paling kuat. Itu masih, sehingga itu yang akan menekan dia untuk melakukan peristiwa seperti itu, melakukan hal seperti itu. Ketika dia bertemu dengan orang luar gubuk misal. gubuk atau ya orang gubuk atau geng lain kan. Ya, kita tidak boleh dilecehkan. Nah, di sana akan terjadi sebuah, kita ini hebat. Nah, kita coba. Nah, itu juga faktornya, bukan hanya dari mabuk saja. Berarti solusinya begini. Tidak boleh dikasih joget. Ya itu. Solusinya kan? Misal, Kalau misalkan ada orang luar masuk ke desa misalkan untuk menghindari hal-hal itu, berarti tidak boleh joget. Yang ngiring tetap yang berpakaian adat lah, masuk di situ di barisannya, pengantinnya di depan, kecimolnya di belakang, kemudian ada pengaman di belakangnya kan, BKD misalkan, atau Linmas misal. Nah, sebagian sudah menerapkan juga hal itu dengan adanya pengiring-pengiring remaja adat, artinya ada remaja pengiring itu yang disewa. Nah, seperti saya juga salah satunya ikut di remaja pengiring itu, yang dimana kita itu tugas kami hanya mengiring. Artinya ketika sudah di dalam barisannya sudah, kita punya aturan tersendiri di dalam komunitas itu. Contoh, tidak boleh berjoget, itu salah satu aturan. Tidak boleh pakai sendal, itu kan salah satu aturan. Aturan kami loh, bebas yang lainnya. Nah, kemudian kalau dulu kita tidak dibolehkan merokok juga, tapi karena boleh. Ada pertimbangan mungkin nggak enak rasanya nggak ngerokok, jadinya dibolehkan ngerokok. Dan kemudian di sana juga tidak boleh melakukan gerakan yang berlebihan. Artinya harus sesuai dengan barisannya. Dia tidak boleh mondar-mandir, gitu. Tidak boleh mondar-mandir, tidak boleh celingak-celingok gitu. Kecuali tukang ngaturnya. Nah, tukang ngaturnya. Dan tidak boleh sembarangan juga, artinya mondar-mandir untuk mendokumentasi. Tidak boleh. Ada yang terus tidak boleh nyapa cewek juga di sebelah. Kalau masalah itu jangan nggak apa-apa. Artinya cewek mereka tetap sih boleh itu kan. Artinya tidak boleh yang sekiranya di luar tidak yang merusak barisan lah. Yang merusak barisan, merusak citra itu tidak boleh. Berarti kalau diterapkan seperti itu oleh semua, kemungkinan
terjadinya perkelahian atau ribut-ribut ketika nyongkolan itu mungkin minim gitu ya. Ya minim. Sekarang tergantung kesadaran kita masing-masing. Apalagi nanti kalau misalkan ada di sebuah desa itu dibuatlah Aturan atau awik-awik lah gitu. enggak, bukannya perkumpulan yang seperti itu. Lebih bagus lagi perkumpulan adat Di satu desa. satu desa. Berarti dari keamanannya juga di situ. Diatur lah di sana. Jadinya orang akan malu untuk ini masuk barisan kalau dia bukan dari kita. Misalnya kalau kita itu sudah punya ciri khas masing-masing cara berpakaian. Yang tidak berpakaian seperti itu Tidak boleh masuk. boleh masuk, tapi muri-muri tahu. Nah, tidak boleh merusak warna pakaian dan sebagainya. Harus dia sudah di belakang gitu. Artinya dia akan terlihat rapi dan penempatannya itu di belakang. Di belakang pengantin. Nah, belakang pengantin. Jadinya kita itu pengiring itu sebagai penjaga kan kalau dalam Ya, kan ini. konsepnya Nah, pengiring konsepnya itu yang seperti itu. mengiringi. Nah, yang mengiringi. Otomatis dia di belakang. Nah. Tidak mungkin kita ngiring di Nah, depan. Nah, sebagai Kalau- prajurit. Ya. Kalau kita ngiring di depan artinya kita nganter. Karena jasa jelo kan, Ya, kita harus sebagai prajurit dari belakang. ya di belakang harus mengiringi. Mengiring. Jadi begitulah teman-teman Cimeng. Ya, itulah tadi obrolan candaan yang ya mudah-mudahan ada edukasinya. Candaan sambil mengedukasi. Candaan sambil mengedukasi sambil ya begini-begini sudah. Cimeng. Apapun hasilnya, kalau ada saran dan kritik silakan. Kemungkinan ada yang beda pendapat dengan apa yang disampaikan oleh beliau tadi. Beliau juga. Tidak apa-apa karena masing-masing kita punya referensi tentunya. Dan sampai di sini kita berjumpa di lain waktu. Cimeng.